Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, kekerasan di dalam lingkungan pendidikan sampai saat ini masih saja terjadi. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya, maka keluarlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan Menteri ini sekaligus mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tersebut yaitu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tidak lain adalah bermaksud yang pertama untuk melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kedua, untuk mencegah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ketiga, melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, untuk mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang kelima, membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi. Adapun tujuan dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu yang pertama, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kedua, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan atau diketahuinya. Ketiga, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan. Kemudian yang keempat, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya yang mengalami kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh. Kelima, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan kementerian mampu merespon dan menangani kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dan keenam, satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan kementerian mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya, atau terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan, maupun kekerasan dalam kegiatan yang dilakukan di luar lokasi satuan pendidikan, dan kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual atau reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual, atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan atau bentuk kerugian lain yang sejenis. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud yaitu pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan fisik ini dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik, dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Contohnya seperti tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan, dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Contohnya seperti pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan atau perbuatan lain yang sejenis. Kemudian yang ketiga, perundungan. Perundungan merupakan kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan dan atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Kemudian yang keempat, kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud diantaranya itu penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan atau membuat korban merasa tidak nyaman. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban. Kemudian perbuatan mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Kemudian perbuatan yang membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Kemudian pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. Perbuatan membuka pakaian korban,
pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, praktek budaya komunitas peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual, percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil. Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Pemaksaan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan yang kelima yaitu diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa larangan maupun pemaksaan untuk menggunakan seragam atau pakaian kerja bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain-lain. Kemudian bentuk kekerasan yang keenam yaitu kebijakan yang mengandung kekerasan. Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan atau kepala dinas pendidikan. Kebijakan ini berupa kebijakan tertulis seperti dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Kemudian dalam bentuk kebijakan yang tidak tertulis seperti himbauan, instruksi, dan atau bentuk tindakan lainnya. Sahabatku semua, demikian tentang bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana yang diatur atau tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.